Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya, Sri Handayani, dengan NPM 203101083 dari jurusan Administrasi Bisnis 2D Politeknik Negeri Madiun. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fungsi HALUP dan VLOOKUP. Kemudian, bagaimana cara penggunaan fungsi COUNTIF dan SUMIF. Dan yang terakhir yaitu, bagaimana cara penggunaan pivot table dalam aplikasi Microsoft Excel. Sebagai pemenuhan tugas, ujian akhir semester, mata kuliah pengolah data 1. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan teman-teman bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nah, langsung saja teman-teman kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Di sini saya sudah memiliki data secara horizontal mengenai kode wilayah, daerah, dan pemasok. Kemudian ada data vertikal yang terdiri dari PIN, nama produk, serta harga. Dan yang terakhir yaitu mengenai rekap data yang nanti akan saya gunakan dalam penggunaan fungsi HALUP, VLOOKUP, COUNTIF, dan SUMIF. Sebelum kita menghitung, kita harus mengerti dulu pengertian VLOOKUP dan HALUP-nya. VLOOKUP itu adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format vertikal. Dalam fungsi VLOOKUP itu terdapat komponen X, Y, dan Z, di mana komponen X ini nanti adalah sebagai nilai kuncinya, dan komponen Y sebagai letak tabelnya, dan komponen Z-nya sebagai nomor kolomnya. Adapun fungsi dari VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nilai kunci, koma ataupun titik 2, letak tabel, koma ataupun titik 2, nomor kolom, tutup kurung, lalu tekan enter. Kemudian yang kedua yaitu fungsi HALUP. Fungsi HALUP sendiri yaitu fungsi yang digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format horizontal, sehingga disebut dengan HALUP. Adapun HALUP sendiri juga memiliki komponen X, Y, dan Z seperti VLOOKUP tadi. Adapun fungsi dari HALUP sendiri yaitu sama dengan HALUP, buka kurung, nilai kunci, letak tabel, dan nomor baris. Sama lalu tutup kurung dan tekan enter, sama seperti fungsi VLOOKUP rumusnya. Nah, langsung saja teman-teman, di sini saya menggunakan fungsi VLOOKUP terlebih dahulu dalam menuliskan nama produknya. Yang pertama yaitu kita tulis rumusnya terlebih dahulu, rumus VLOOKUP tadi, yaitu sama dengan ketik VLOOKUP, kemudian buka kurung. Nah, karena nama produk tadi dalam data vertikal itu terjadi PIN, nama produk, serta harga, maka dalam rumusnya kita pilih yang PIN. Kita blok seperti ini. Lalu kita kunci dengan tanda koma maupun titik 2. Karena di Excel saya versinya itu menggunakan titik 2, maka saya pilih yang titik 2. Tapi kalau versinya teman-teman menggunakan koma, maka teman-teman harus menggunakan tanda koma juga. Ikuti petunjuk yang ada di bawahnya seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian data vertikalnya. Setelah itu kita blok semua datanya tanpa mengikutkan gear-nya. Tanpa mengikutkan yang ini.
Setelah itu kita kunci lagi. Nah, seperti itu. Setelah itu kita tuliskan angka 2. Mengapa angka 2? Karena nama produk itu berada di kolom keduanya. Lalu tutup kurung. Setelah itu tekan enter. Seperti ini. Nah, akan muncul data-data nama produknya. Karena pada bagian terakhir ini ada kesalahan, maka kita tambahkan di sini, ditambahkan di rumusnya itu, kita kunci terlebih dahulu, kata false, lalu tekan enter. Nah, akan berubah seperti ini nama produknya. Kita coba cek. Nah, nama produknya mulai dari kerupuk jerangking sampai roti Widoro Kepuh. Di sini juga seperti itu, sama hasilnya. Selanjutnya yaitu penggunaan fungsi follow up-nya. Karena tadi fungsi follow up-nya kan sudah. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan fungsi follow up dalam pencarian daerah. Kita ketik terlebih dahulu rumusnya sama dengan tulis follow up, kemudian buka kurung. Nah, karena daerah di sini menggunakan kode wilayah, bukannya PIN, berarti yang di blok nanti itu yang kode wilayah dalam data saya. Kita blok terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita kunci, kemudian masuk ke data horizontal. Kita blok semua datanya, kecuali yang headernya sama seperti yang fill up tadi. Setelah itu kita kunci lagi, kemudian ketik angka 2. Kenapa saya ketik angka 2? Karena daerah di sini berada di baris kedua dalam data saya. Lalu ketik tutup kurung dan tekan enter. Nah, di sini terdapat kesalahan dalam hasilnya di punya saya. Maka kita akan di sini kita tambahin penulisannya, yaitu seperti tanda buka kurung, kemudian kita ketik ini seperti tutup kurung juga. Kita kunci yang pada bagian B-nya ini dengan menekan F4, karena di punya saya nggak ada tulisan F4-nya, maka saya akan ketikkan seperti tulisan dolar seperti ini di antara huruf abjadnya. Di bagian C juga pada hal yang sama, kemudian kita kunci tambahi kata false, lalu tekan enter. Nah, nanti datanya akan mengikuti yang di data horizontal ini. Daerahnya terdiri Magetan sampai Sukoharjo. Kita cek. Nah, di sini ya juga hasilnya sama, yaitu dari Magetan sampai Sukoharjo. Nah, adapun untuk pemasok dan harga, saya juga menggunakan rumus value up dan value up. Untuk pemasok itu saya menggunakan rumus value up sama seperti ini tadi. Seperti yang daerah, pencarian daerahnya, dan harga menggunakan rumus value up seperti dalam mencari nama produk tadi.
Nah, setelah rumus value up dan value up sudah, kita eh, lanjut ke rumus sum if dan countif pada Microsoft Excel. Untuk penggunaan rumus countif sendiri yaitu digunakan untuk mengetahui jumlah nilai dalam keadaan tertentu. Sedangkan untuk sum if yaitu rumus statistik pada Excel yang digunakan untuk mengetahui total nilai dalam keadaan ataupun kondisi tertentu. Adapun rumus dari countif itu sendiri yaitu sama dengan kita tuliskan countif terlebih dahulu. Countif buka kurung. Nah, di sini sudah ada petunjuknya yaitu setelah buka kurung itu ada range, lalu titik 2, titik koma seperti ini ataupun koma. Sesuaikan dengan versi Excel kalian masing-masing. Karena di sini kita akan mengetahui jumlah produk pada bulan Maret, berarti range-nya itu kita blok pada bagian bulan. Blok semua. Nah, setelah itu kita kunci dengan tanda titik koma ataupun koma. Setelah itu kita ketik tanda petik dan ketik kriterianya. Karena yang pertama, baris pertama ini bulan Maret, berarti kita tulis karakternya yaitu Maret. Lalu kita beri titik 2 lagi, kemudian tutup kurung, dan tekan enter. Nah, nanti akan muncul tanda, maksud saya muncul angka 3. Kita coba cek, di sini ternyata Maret ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, pada bulan April dan Mei itu juga sama rumusnya. Kita bisa tarik ke bawah. Kita tinggal ganti ini bulannya dari Maret, tulisan Maret itu menjadi April. Dan tekan enter. Nah, di sini seperti ini. April, kita coba cek. April di sini juga ada 2. Lakukan hal yang sama juga pada bulan Mei dan bulan Juni. Nah, seperti ini ya datanya ya untuk countif, di mana bulan Maret itu jumlahnya 3, kita coba cek 1, 2, 3. Untuk bulan April ada 2, dan untuk bulan Mei ada 1, dan untuk bulan Juni ada 3. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan rumus sum if. Sama, rumusnya yaitu kita ketik sama dengan terlebih dahulu, lalu ketik sum if, buka kurung. Nah, di sini ada petunjuknya, rumusnya yaitu setelah buka kurung ada ring, titik koma, tanda kutip, kriteria, tanda kutip, titik koma, terus ada sum range. Range yang akan kita gunakan terakhirnya yaitu mengenai range harga karena di sini saya menggunakan total nilai harga produk pada tiap-tiap bulannya. Kita blok pada range-nya yaitu pada bulan seperti ini. Setelah itu kita kunci, kasih tanda ketik pada bagian kriteria, kita tulis Maret. Sama seperti countif sebenarnya, cuma tambahannya ada yang pada bagian sum range. Tanda petik lagi, kemudian dikunci, lalu pada jumlah range-nya ini kita
tarik yang maaf maksud saya kita blok yang pada bagian harga karena kita ingin mengetahui total nilai harganya. Tiap-tiap blok seperti ini. Setelah itu tutup kurung dan tekan enter. Nah, untuk bulan Maret itu kan ada harga dari 20.000, 6.000, dan 10.000 sehingga totalnya yaitu 36.000. Lakukan hal yang sama pada bulan April, Mei, dan Juni. Rumusnya juga sama. Sehingga nanti akan muncul total nilainya dari bulan Maret, April, Mei, hingga Juni. Mana kan Maret itu ada 3, kemudian April ada 2, Mei ada 1, dan Juni juga ada 3. Sehingga akan memudahkan seorang dalam penghitungan total nilainya. Nah, tadi setelah menggunakan rumus VLOOKUP, VLOOKUP, COUNTIF, dan SUMIF, selanjutnya yaitu penggunaan pivot table dalam aplikasi Microsoft Excel. Adapun pivot table sendiri itu merupakan fitur yang ada di program Microsoft Excel yang fungsinya untuk membuat rangkuman, melakukan analisa, eksplorasi data, serta mempresentasikannya. Dengan adanya pivot table tersebut akan menjadikan kegiatan seseorang dengan lebih powerful seperti merangkum data dalam jumlah yang besar dengan waktu yang singkat dan cepat. Langkah yang pertama yaitu kita blok terlebih dahulu data-datanya, data rangkuman dari rekap data di sini punya saya, kita blok. Lalu kita cari pada bagian insert. Nah, di sini akan ada muncul tulisan pivot table. Kita pilih yang pivot table. Nah, di sini ada misalnya ke table orange di sini punya saya di table 4, berarti biarkan. Nah, di sini juga ada tanda new workshop, nanti akan muncul di workshop yang baru pivot table-nya. Kita tekan OK. Nah, di sini ada set baru. Setelah kita menekan OK, nah, di sini nanti juga ada pilihannya, mulai dari tanggal sampai harga. Sesuai dengan data-data yang kita punya di sini tadi. Karena di sini data saya terdiri tanggal sampai, bulan, PIN, nama produk, daerah, kode wilayah, pemasok, serta harga. Nah, di sini saya akan menggunakan nama produk. Nah, muncul secara otomatis. Produknya ada brown, carang emas, dodol jambu, hingga sale pisang. Produknya ini nanti urutannya sesuai abjad, tidak sesuai dengan urutan yang kita buat. Lalu saya kasih ataupun saya tambahin kode wilayahnya. Lalu daerahnya. Dan yang terakhir saya kasih harga. Nah, ini akan muncul data seperti ini. Nah, dalam data ini juga nanti itu juga ada pilihannya. Bagian analisis, di bagian file setting. Jika kalian ingin mengetahui jumlahnya, kalian tinggal pilih yang sum. Ataupun kalian ingin mengetahui nilai maksimumnya, kita coba nilai maksimumnya.
Nah, juga akan muncul. Ataupun kalian pingin mengetahui minimum, produk, call number, hingga verb. Tapi di sini saya akan menggunakan sum harga saja. Seperti ini ya teman-teman, penggunaan pivot table. Kurang bicaranya seperti itu. Demikianlah teman-teman mengenai tutorial menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, COUNTIF, dan SUMIF, serta penggunaan pivot table dalam aplikasi Microsoft Excel. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata dari saya, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.